Kali ini kita akan berbicara tentang strategi bagaimana melipat gandakan properti Anda di Australia dan juga dengan subtema strategi bagaimana mengembalikan uang anak sekolah saya di luar negeri. Kali ini kita berbicara bagaimana caranya, yaitu dengan cara investment property di Australia. Orang berpikir beli properti di Australia itu sangat mahal dan complicated. Ternyata sebetulnya tidak seperti yang orang pikirkan. Kalau secara umum berbicara beli properti di Australia itu kita hanya bayar 10% pertama kali, kemudian pada waktu jadi kita hanya bayar 20%, kemudian sisanya ada kemungkinan besar kita tidak usah bayar lagi. Kenapa bisa begitu? Karena yang rental akan bisa membayar seluruh expenses dari properti tersebut. Oleh karena itu kita akan berbicara tentang ini. Kita ambil contoh dengan produk namanya Highline 306. 2 bedroom, 2 bedroom, 1 car park, 94 meter persegi, dan berada di West End. Harga propertinya ini adalah 545.000. Caranya pembelinya adalah dengan pertama kali begitu ada tanda jadi, kita akan bayar sedeposit hanya 10% saja. 10% saja, dan 10% saja ini dibayarnya bukan ke developer tapi bayar ke apa yang dinamakan dengan trust account. Saudara sekalian, trust account ini uangnya tidak bisa diambil oleh developer maupun juga oleh si purchasernya. Jadi karena kita hanya bayar 10%, yaitu 54.500, kita masukin ke dalam trust account. Setelah kita membayar trust account tersebut, kita tidak melakukan pembayaran apapun. Jadi no further payment sampai dengan bangunan sudah jadi. Nah, pada waktu bangunan sudah jadi, kita harus bayar lagi deposit settlement, yaitu kurang lebih 20%-nya lagi. Sebetulnya, jadi kalau 20% itu sebetulnya 109.000. Jadi total yang kita bayar 10% plus 20%. Jadi totalnya 30%. Sebetulnya sih kalau misalnya memungkinkan, kalau misalnya banknya memberikan, bisa maksimum dari bank bisa memberikan maksimum pinjaman sampai dengan 80%. Jadi kalau misalnya kita bayar kita dapat pinjaman 80%, maka kita 10% di sini dan yang kedua juga 10%. Tapi dalam perhitungan ini kita asumsi bank kasih 70% saja. Jadi total dari pembayaran tersebut adalah 54.000 plus 109.000, totalnya 163.500. Jadi 70%-nya kita loan sebesar 381.500.000 dolar. Nah, setelah kita buat loan, maka properti yang kita punya itu kita rent out. Nah, dalam project ini kita asumsikan sewanya adalah 5% dari purchase price yang 545.000 ini. Jadi hanya 5%, berarti setahun kurang lebih 27.250. Jadi weekly rent-nya itu totalnya, kalau orang bertanya sewanya berapa seminggunya, $524 per week. Jadi karena project ini ada rental garanti, jadi 5% dari sana sebesar 27.250 per tahun. Nah, itu pemasukan. Nah, pengeluarannya kalau kita mempunyai properti tersebut, pengeluarannya apa yang harus kita keluarkan adalah adalah council plus water and electricity rate. Ini adalah pembayaran untuk kebersihan, abonemen air dan listrik. Ini harga ini kurang lebih 1.600, dan nilai 1.600 itu tergantung dari project per project, karena harga ini variabel dari misalnya di daerah Melbourne berbeda dengan daerah Brisbane berbeda. Sedangkan di daerah Brisbane tersendiri atau di daerah Brisbane sendiri, di West End sendiri, dengan daerah South Bank, dengan daerah tempat lain tuh akan berbeda-beda. Jadi ini akan ada tabel dari setiap daerah tersebut. Kemudian juga body corporate itu maintenance fee or strata fee. Artinya ini berguna untuk pembayaran untuk misalnya untuk pemeliharaan listrik, pemeriksaan lift, pembayaran untuk concierge-nya, pembersihan kaca-kaca dari gedung, kemudian sinking fund, insurance untuk gedungnya, semuanya seperti begitu. Dan ini juga harganya
bukan semua harganya seperti begini dan ini tergantung dari setiap project dan setiap gedung. Kemudian yang berikutnya adalah rental manager commission. Rental manager commission. Nah, rental manager commission ini adalah untuk pembayaran untuk property manager yang mengatur semua kebutuhan sewa menyewa. Nah, kalau dalam hal ini adalah 6%, pembayarannya itu 6%. 6% dari rental receive. Dalam hal ini 27.250. Berarti totalnya itu 1.635. Biaya lain adalah loan interest only. Kita harus bayar loan interest dan kita hanya bayar interest only. Pokoknya atau prinsipalnya tidak usah dibayar. Ya. Nah, asumsinya pembayaran bunganya sekarang hitungnya kita 5% saja. Berarti 5% dari pinjamannya yaitu 381.500 sebesar 19.075 ya, 9.075. Dan kalau mungkin Bapak Ibu bertanya sekalian, kenapa bayar interest only? Prinsipalnya atau pokoknya kapan gua harus bayar atau saya harus bayar? Prinsipalnya atau pokoknya itu dibayar pada saat kita jual. Nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, ini adalah satu council rate, body corporate, rental manager and interest. Interest itu bayar itu setiap tahun. Nah, kemudian ada biaya lain yang one time only, yaitu legal fee. Kita menggunakan solicitor untuk transaksi ini. Saudara sekalian, kalau di Australia itu pembayaran maksud saya transaksi jual beli itu ada dua pihak, yaitu ada vendor solicitor, artinya solicitor dari developer, dan juga ada purchaser solicitor. Jadi ada dua solicitor untuk transaksi pembelian properti ini. Jadi yaitu purchaser solicitor dan vendor solicitor. Nah, purchaser solicitor yaitu solicitor yang di pihak kita bayar dia sebenarnya kurang lebih 1.800. Ini tergantung juga, tergantung dari kita mau pakai solicitor yang mana. Yang kedua adalah stamp duty. Stamp duty ini kalau di Brisbane itu kurang lebih 3% dari harganya. Nah, khusus untuk Brisbane kira-kira 3% dari purchase price. Khusus untuk Melbourne, stamp duty hanya beberapa ribu saja, tergantung dari projectnya. Jadi kesimpulannya, cash flow untuk properti ini adalah total rent income, yaitu kita ambil dari 27.250 ini, 250 ini dipindahin ke sini. Kemudian ditambah total expenses-nya, yaitu dari council rate, body corporate, rental manager commission sama loan interest only, itu totalnya 25.619. Jadi cash flow surplusnya adalah 1.631. Jadi kesimpulannya, selama setahun investor tidak mengeluarkan biaya apa-apa, bahkan dia menerima cash surplus sebesar 1.631. Ya, uang ini adalah untuk nengok propertinya. Misalnya setiap tahun sekali kita lihat ke Australia, untuk ini uangnya sudah ada. Atau jikalau investor mempunyai anak di Australia, maka biaya untuk menjenguk atau menengok anak di Australia sudah tersedia dari investment properti ini. Kalau dilihat dari data yang seperti tadi ini, kelihatannya bagus sekali. It sounds too good to be true, seperti begini. Tapi, saudara sekalian, kita harus berpikir juga resiko. Apa resikonya investment di Australia? Yaitu resikonya bunga naik. Ya, bunga naik jadi 6%, katakanlah 6%. Kalau bunga 6%, maka minus surplus cash flow-nya jadi minus 2.164. Tapi 2.164 pun paling-paling satu bulannya paling-paling dibagi 12 nggak sampai 2.000, nggak sampai 200, maksud saya nggak sampai $200 atau 2 juta rupiah sebulan, jadi nggak masalah. Tapi saudara sekalian, kalau sebagai investor tetap tidak mau berbicara minus. Nah, apa yang terjadi caranya? Nah, saudara sekalian, jikalau pada waktu kita loan
itu akan ada namanya offset account. Ya, offset account ini fasilitas untuk meminimize resiko untuk loan. Ya, kalau bunganya naik atau bagaimana. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah misalnya kalau misalnya bunganya turun, bunganya naik, maka cash flow-nya jadi minus. Kalau dengan cara seperti begitu, kita bisa masukin uang. Nah, biasanya kalau anak sekolah di luar negeri, biasanya papahnya atau orang tuanya, mereka mempunyai dana cadangan. Misalnya, katakanlah dia punya dana cadangan 100 ribu untuk biaya sekolah sana, 100 ribu. Nah, kalau kita masukin 100 ribu, yang tadinya akan berefek terhadap loan-nya jadi berkurang. Jadi 281.500. Tadinya pinjaman uang 381.500, jadi karena ada offset account 100.000, jadi pinjamannya jadi 281.500. Akibat dari loan-nya 281.500, dari walaupun bunga 6%, akibatnya loan-nya jadi murah, lebih kecil, dan akibatnya jadi cash flow-nya jadi naik. Ya, nah artinya apalagi kalau misalnya anaknya sekolah di luar negeri dan orang tuanya punya uang, misalnya simpan uang 100.000 di bank, kalau simpan uang 100.000 di bank hanya bunga bank kurang lebih 3%. Tapi kalau dimasukkan ke dalam offset account, bunganya akan mengikuti pada waktu bunga KPR, ya, atau KPA. Jadi kalau misalnya 6%, jadi bunga 6%. Jadi daripada uangnya disimpan di bank, di saving account atau deposito, lebih bagus masukin ke dalam offset account. Nah, kalau sekali waktu misalnya anaknya memerlukan uang 25.000, jadi uangnya ambil dari sini saja, 75.000. Ini uangnya bisa di 75.000, sehingga loan-nya akan jadi naik dan cash flow-nya jadi akan lebih kecil daripada yang tadi. Nah, jadi offset account itu uangnya bisa diambil sekali waktu, ada uang 25.000 lagi, jadi masukin lagi 100.000, boleh saja seperti begini. Dan nanti saya pakai lagi 50.000, tidak masalah. Ternyata bunganya turun jadi 5% lagi. Jadi cash flow-nya jadi naik. Ya, jadi kalau misalnya naik seperti begini, ngapain lah, saya mendingan masukin ke rupiah aja, saya simpan 0 lagi di sini, tidak masalah. Hal lain yang menjadi resiko adalah orang bertanya, apakah yakin nggak itu ada yang sewa? Salah satu cara untuk melihat yakin nggak itu ada yang sewa, yaitu kita harus lihat selalu lokasi. Atau yang kedua yaitu apakah ada proyek tersebut memberikan rental garanti kah? Kedua, misalnya apakah lokasi tersebut dekat university? Ketiga, apakah lokasi tersebut dekat train station, tram atau bus? Keempat, yaitu apakah lokasi tersebut dengan sekolah SD, SMP, SMA, high school di sana. Kelima, apakah ada mall di sana yang dekat sehingga mereka itu bisa belanja dengan gampang. Hal-hal itu yang harus diperhatikan sebelum kita membeli properti. Jadi, saudara sekalian, dalam investment itu pasti ada risiko, tapi kita harus memikirkan solusinya bagaimana menghadapi risiko tersebut. Dalam investment properti itu, cash flow surplus ini sangat penting. Tapi bukan hanya cash flow surplus setiap tahunnya kita nggak usah bayar, ya. Tapi ada juga namanya capital gain. Kalau capital gain itu harga kenaikan, ya. Nah, di Australia itu kebanyakan secara data 10 tahun harga double. Kalau 10 tahun harga double itu capital gain-nya sebesar 7,2%. Tapi dalam perhitungan ini kita hanya hitung 6% saja.
Nah, kalau setelah 3 tahun, maka purchase price-nya itu harga purchase price plus capital gain-nya itu menjadi 649.104. Nah, pada waktu kalau misalnya tahun ketiga ini kita jual, apa yang terjadi? Bank terima uang 649, tapi pada waktu mau bayar kepada kita, uangnya diberikan kepada kita bukan 649. Kenapa? Karena bank akan melihat bahwa kita masih punya loan sebesar 381.500. Jadi uang 649 itu dikurangi 381.500 tersebut, jadi uangnya yang diterima oleh investor adalah 267.604. Apakah 267.604 itu merupakan profit dari investasi ini? Bukan. Kenapa? Karena ini belum dipotong dengan total deposit 163.500. Jadi profit dari investment ini dalam 3 tahun itu $104.104. Tapi uang yang kita terima 267.604. Nah, pada tahun kelima nilainya 729.333 dan profitnya 184.333. Saudara sekalian, ini saya akan menjawab pertanyaan tentang strategi bagaimana mengembalikan uang sekolah saya di luar negeri. Nah, untuk sekolah di luar negeri 1 tahun tuh rata-rata yang siapa yang rata saja kurang lebih $30.000 untuk tuition fee saja, plus biaya hidup bisa $20.000, jadi total 1 tahun itu $30.000. Bachelor degree rata-rata 3 tahun menjadi totalnya $150.000. Nah, biasanya setelah 3 tahun sekolah, anaknya akan mencari pekerjaan, cari kerja. Biasanya cari kerja orang tua tidak membayarkan dan dia mandiri, tapi kita total biaya yang dikeluarkan adalah $150.000. Nah, kalau setelah 5 tahun, properti yang kita punya itu akan mempunyai kelebihan, mempunyai profit 184.333. Artinya kalau kita tahun kelima kita jual, uang sekolah yang tadi hilang 150.000 itu akan kembali dengan profit dari penjualan properti ini. Atau dengan kata lain, tuition fee dari anak sekolah yang di luar negeri tersebut bisa kembali karena menjual properti di tahun kelima, yaitu dengan profit sebesar 184.333. Jadi kalau kita pikirkan matang-matang, uang sekolah anak tersebut bisa kembali lagi. Nah, saudara sekalian, kita sekarang akan masuk ke dalam bagaimana memultiplikasikan properti di Australia. Tadi kan kita mau jual properti tahun kelima. Nah, kalau kita mau memultiplikasikan properti tersebut, kita jangan jual. Dan kebanyakan sebagai investor tidak mau menjual. Kenapa? Karena setiap tahun saya masih positif cash flow. Karena saya tidak mengeluarkan apa-apa, kenapa saya harus jual? Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang kita mainkan dalam hal ini yaitu dengan memanfaatkan sistem perbankan Australia. Ya, seperti tadi tahun ketiga ada potential profit 104. Nah, dalam finance ini disebut equity. Nah, equity ini bisa diambil 70%-nya menjadi 70%-nya. Ini bisa take out equity-nya 70%-nya menjadi 72.873. Dan 72.873 ini bisa kita pakai untuk membeli properti lagi. Nah, di Indonesia ini disebutnya adalah refinancing. Kenapa refinancing? Karena pada waktu pertama kali kita beli harga 545, kita dapat kredit 381. Nah, sekarang harga propertinya sudah menjadi 649, kita mendapatkan kredit tambahan sebesar 104, 70%-nya dari 104-nya yaitu 72.873. Istilahnya kita dapat top up kredit sebesar 72.873. Nah, uang 72.873 seperti tadi dia bicarakan bahwa kita bisa beli properti lagi. Katakan dalam hal ini kita membeli properti dengan harga 400.000. Ya, seperti tadi pada awal saya ceritakan bahwa
untuk membeli properti ini kita hanya bayar 10% saja dulu. Nah, uang 40.000 ini dari mana? Kita tidak akan keluar uang, tapi ambil uang dari equity yang ada. Ya, sudah 72.000, kita ambil 40.000-nya. Nah, begitu uang 40.000 dipakai, kita keluarkan, akan keluar bunga sebesar 2.000 setahun, atau kurang lebih ya tidak sampai $200 sebulan, ya, $200 sebulan. Nah, uang ini pun kita katakanlah, uang ini pun kita nggak mau bayar. Uangnya dari mana? Kita meminimalkan uang yang keluar, mengeluarkan uang sekecil-kecilnya, yaitu dengan ambil uang dari cash surplusnya dari sini, dari setiap tahunnya 1.631 dibayarkan untuk bayar bunga yang $2.000. Jadi kita hanya keluar uang sedikit sekali, hampir tidak usah bayar. Nah, kemudian ini kan tahun ketiga, kemudian kita bayar 40.000, kemudian 2 tahun lagi jadi, katakanlah 2 tahun lagi kita harus bayar 20% dari 400.000, yaitu 80.000. Ya, nah 80.000 pun uang dari mana? Nah, tadi kan kita ambil propertinya, equity-nya kita ambil pada tahun ketiga. Sekarang tahun kelima seperti di sini, tahun kelima di sini ada equity-nya 184, kita ambil 70%-nya sebesar 129. Jadi kita refinancing ulang tahun kelima. 129.000 ini kita bisa ambil 129.000, tapi udah dipakai 40.000. Jadi sisanya itu 129.000 dikurangi 40.000 sebesar 89.033. Nah, ini untuk apa? 89.000 untuk bayar second down payment atau deposit on the settlement 80.000. Jadi 30%-nya kita tidak mengeluarkan uang. Ini namanya KTM, kredit tanpa modal. Nah, yang 70%-nya bagaimana? 70%-nya yaitu new loan application.